Jika kita perhatikan bahwa kita bisa merasakan panas dari cahaya matahari, itu artinya adalah gelombang elektromagnetik itu menghantarkan energi. Dan laju transport energi persatuan luas itu dapat dinyatakan dengan suatu vektor pointing S, di mana vektor pointing S ini adalah seper mu 0 dari medan listrik cross product dengan medan magnet. Sehingga arah vektor pointing S ini itu jika kita ikuti aturan tangan kanan, ini akan sesuai dengan arah propagasi gelombang. Ini bisa dinyatakan dengan arah telapak kanan jika jempol itu menyatakan medan listrik dan arah jari-jari yang lain itu menyatakan medan magnet. Jika vektor pointing S ini dapat dinyatakan dengan seper mu 0 E cross B, maka besarnya vektor pointing S ini dapat dinyatakan dengan seper mu 0 E dikalikan dengan B, di mana E ini adalah kuatnya medan listrik dan B ini adalah kuatnya medan magnet. Sehingga karena B itu adalah E dibagikan dengan C atau kecepatan gelombang elektromagnetik, maka besarnya vektor pointing S itu adalah seper mu 0 C dikalikan dengan E kuadrat atau besarnya medan listrik dikuadratkan. Dan satuan vektor pointing itu adalah joule per meter persegi dikalikan dengan detik. Sehingga vektor pointing ini menyatakan energi persatuan waktu atau yang kita kenal dengan daya persatuan luas. Karena medan listrik ini bergantung dengan waktu, maka secara umum vektor pointing S itu juga bergantung dengan waktu. Misalnya kita masukkan bahwa S itu adalah seper mu 0 C dikalikan dengan E kuadrat, maka kita akan dapatkan bahwa S itu adalah seper mu 0 C dikalikan dengan EM kuadrat sinus kuadrat Kx minus omega T. Dan karena kita ingat bahwa nilai rata-rata fungsi sinus kuadrat itu adalah setengah, maka kita bisa definisikan nilai rata-rata S atau kita simbolkan dengan S average itu adalah seper mu 0 C dikalikan dengan EM kuadrat dibagi 2. Dan ini kita mengenal dengan ERMS kuadrat. Sehingga nilai rata-rata S itu adalah seper mu 0 C dikalikan dengan ERMS kuadrat. Nilai rata-rata S ini juga dikenal dengan intensitas gelombang, sehingga intensitas gelombang itu adalah seper mu 0 C dikalikan dengan ERMS kuadrat. Nah, kemudian gelombang elektromagnetik ini juga memiliki momentum, sehingga jika menumbuk suatu objek, itu akan terjadi perubahan momentum. Ini kita bisa bayangkan seperti bola yang dilemparkan ke tembok, maka akan terjadi tumbukan dan akan terjadi perubahan momentum. Namun, momentum gelombang cahaya itu atau gelombang elektromagnetik itu sangat kecil. Dan ini kita harus sangat bersyukur karena jika momentum cahaya itu besar, maka kita akan merasakan hidup yang tidak nyaman oleh tumbukan-tumbukan dari cahaya atau sinar matahari misalnya. Dan momentum gelombang elektromagnetik ini kita bisa istilahkan dengan tekanan radiasi. Lalu untuk membahas perubahan momentum, kita bisa tinjau misalnya jika radiasi itu diserap seluruhnya, yang kita katakan dengan absorpsi total, maka perubahan momentum itu besarnya sama dengan perubahan energi dibagikan dengan kecepatan cahaya. Namun jika radiasi itu dipantulkan sempurna atau terjadi suatu refleksi total, maka perubahan momentum itu besarnya adalah 2 kali perubahan energi dibagi dengan kecepatan cahaya. Ini seperti bola tenis yang dipantulkan sempurna karena mengenai dinding. Tadi telah kita lihat bahwa intensitas itu adalah energi persatuan waktu atau daya persatuan luas. Sehingga kita bisa nyatakan dengan I itu adalah delta U per delta T dibagi dengan A. Sehingga jika kita ikuti hukum Newton, di mana perubahan momentum itu adalah gaya F dikalikan dengan delta T, maka karena delta P itu perubahan momentum adalah delta U dibagi dengan C pada kasus absorpsi total, maka kita akan dapatkan bahwa F itu adalah intensitas dikalikan dengan luas permukaan A dibagi dengan kecepatan gelombang elektromagnetik C. Kemudian pada kasus refleksi total, kita akan dapatkan bahwa
F itu adalah 2 kali intensitas dikalikan dengan luas permukaan A dibagi kecepatan gelombang elektromagnetik C. Sehingga secara umum karena radiasi itu sebagian terserap dan sebagian lagi terpantul, maka besarnya gaya F itu ada di antara intensitas dikalikan dengan A dibagi C dengan 2 kali intensitas dikalikan dengan A dibagi C. Sehingga kita bisa definisikan tekanan atau pressure yang besarnya itu adalah gaya dibagi dengan luas permukaan, di mana untuk kasus absorpsi total kita dapatkan bahwa tekanan itu adalah intensitas dibagi dengan C. Sedangkan untuk kasus refleksi total, besarnya tekanan itu adalah 2 kali intensitas dibagi C. Dan kita sudah tahu bahwa satuan tekanan ini dalam sistem internasional adalah Pascal. Dan karena definisi tekanan ini adalah gaya per luas permukaan, maka pada laser yang terfokus tajam atau luasnya itu sangat kecil, tekanan radiasinya itu bisa sangat besar.